Nah, rambutnya panjang. Lagi bawa anak kecil. Jadi malam ini kita semua lagi di Kota Bunga Cianjur. Nah, sekarang mau cerita horor alias cehor. Serem ketawanya. Belum apa-apa udah serem tuh. Iya. Ketawanya serem. Nih, jadi ceritanya dulu Mama itu kan suka nyanyi dari panggung ke panggung. Nah, waktu itu Mama usia kelas 1 SMP. Nah, terus dijemput tuh, naik jemputan kan, ada mobil jemputan. Jadi yang dijemput itu Mama, karena Mama Tasik nggak bisa ikut, akhirnya sama Bi Imas sama Bi Titin. Nah udah tuh, berangkat aja, manggungnya di daerah Cirahong, Tasikmalaya, sebelah sana Cirahong. Tapi dari Cirahong tuh jauh, jembatan Cirahong itu jembatan di Tasikmalaya yang panjang banget. Panjang serem itu ya. Panjang banget. Belanda ya. Ya. Jadi jembatan dari kereta apinya itu jembatan ke peninggalan Belanda, jadi jembatannya bisa ngomong Belanda. Nah terus ya, ceritanya udah jalan. Pas mau melintas di jembatan Cirahong, Mama lihat sekumpulan kerbau, tapi kerbaunya aneh, bule. Bulunya bule, jadi kan biasanya hitam. Ada tukang gembalanya pakai topi caping. Nah, caping itu yang kayak petani. Yang kayak petani ada di sini kayak tumpeng. Belanda itu. Nah, terus pas gitu dia lewatin jembatan. Terus kita jembatan siapa? si keboknya tuh sama itu, jadi dia nyebrang ke sana. Nah, terus gitu. Terus Mama bingung, kok yang lain tenang-tenang aja gitu. Terus nanya, Bi Mas tadi lihat kebo nggak gitu. Terus yang lain lihat kebo nggak ada yang lihat kebo. Kecuali ada satu orang namanya Abang. Abang itu di Banagara, dia kayak guru-guru spiritual yang suka doain kalau kita mau mentas-mentas gitu. Nah, terus dia mah, Neng lihat juga katanya. Oh iya, jadi yang lihat itu cuma Mama sama Abang itu. Nah, udah lewatin situ. Kan pada ini tuh pada apa namanya? Kaget gitu, pada aneh. Kenapa ya kok cuma berdua doang sih yang lihat gitu. Nah, pas di ujung jembatan tiba-tiba Mama lihat, oh kok hilang tuh si keboknya gitu. Itu kan depan mata kita. Semuanya hilang. Jadi ya. Ujuk-ujuk hilang. Nah, setelah lewatin jembatan itu, Mama lihat ke atas, kan ada kereta lewat tuh. Kereta lewat, pas lihat ke atas ada orang-orang tapi pada diem aja tuh di situ, di atas rel. Di atas rel. Mukanya pucat semuanya. Ada sekitar 4-5 orang lah di sana di atas, tapi mukanya pucat. Mau pikir itu orang apa sih gitu. Cuman waktu itu merinding doang sih, merinding. Ini ada apa gitu. Ah udahlah pokoknya. Baca-baca tuh sebisa mungkin. Pas nyampe aja di rumah panitia. Kan kata panitia, udah di sini aja tidurnya. Jadi waktu itu teh panitia punya kebo pasti ya. Pas nyampe sana itu maghrib. Nah, karena besoknya mau manggung pagi-pagi di acara apa? Acara hajatan gitu. Ya udah kita tidur di situ. Udah sholat maghrib berjamaah. Nah, habis itu ngaji lah, ada yang ngaji, si Abang ngaji segala macam. Nah, pas mau tidur, kan awalnya kan pada di tengah rumah tuh. Mau tidur ke kamar masing-masing dong. Nah, si Bi Imas tiba-tiba ngejerit. Kata, la ilaha illallah, ya ada apaan Bi gitu. Oh, bilang istighfar. Kalau ngejerit kan, Ya, ngejeritnya begitu, istighfar gitu. Terus sudah gitu. Istighfar ya, bukan istighbar. Ya, tolong ya. Kalian dengerin nggak? Oh denger. Nah udah, habis gitu, nah, kenapa gitu? Ternyata di spraynya itu ada semacam kayak noda darah, tapi udah kering, jadi coklat gitu kan. Banyak. Nah, kok di spraynya ada darah, kenapa gitu ya?
Di situ udahlah udah kata si abangnya, jangan diperpanjang nggak apa-apa, di ini aja ditarik aja si spraynya teh, ya tembus lah sampai itu kan, sampai si kasurnya. Nah udah habis gitu, udah jangan panik kata si abang, sok bersihin aja sebisa mungkin, bersihin aja udah. Ya udah di situ Bi Imas sama Bi Titin di situ. Nah, mama sama teman mama satu lagi yang penyanyi. Kaget juga karena ternyata di sebelahnya juga banyak darah sama gitu. Udah gitu. Ih kenapa, astagfirullahaladzim. Udah tuh merinding semuanya kan. Udah mata dilihat kebo lah, tiba-tiba ngilang. Terus di atas rel kereta api ada orang-orang yang pada pucet, yang pada diem aja. Udah pas di situ, udah nggak bisa tidur nih gitu. Langsung pada zikir aja semuanya tuh, pada zikir mama sama abang lah, terutama si abang. Udah habis itu udah tidur katanya. Tidur. Kebangun mama tuh karena mimpi. Nah jadi di mimpi mama itu ada cewek pakai baju bukan putih sih, agak-agak abu-abu gitulah. Nah rambutnya panjang, lagi bawa anak kecil. Bawa anak kecil gitu. Terus yang satu anak kecil yang di depannya tuh masih lebih kecil dari yang dia bawa. Dia gini nih, gitu si anak yang di depan tuh. Jika pas itu ya, kayak anjing kalau bentuk yang gitu ya. Jadi tangannya melambai-lambai katanya, sini kayak gitu. Terus kok aneh ya, kok melambai-lambai, itu ke siapa sih gitu, ke ibu yang ini apa ke saya gitu kan di dalam mimpi itu. Nah, terus pas mama mau nyamperin, tiba-tiba jangan gitu, kayak jangan gitu. Itu udah tuh kebangun, istighfar aja mama, nggak bisa tidur lagi gimana ya, udah sholat aja deh gitu, tahajud daripada serem gitu, merinding terus soalnya. Pas mama mau ke toilet kan takut ya, karena kan ada darah segala macam, minta diantar sama Bi Imas, mau bangunin Bi Imas kan, Bi tolong bangun dong gitu, mau kemana neng, mau sholat deh tahajud gitu. Udah pas ke belakang kan di sana tuh ada ini bak mandi nih, di bak mandi ya biar kebayang. Hei, ini biar kebayang. Ini bak mandi, ini airnya kan, ini kaki-kakinya ini jadi kolong, ini ada kolong. Kamar mandi. Bak mandi. Bawahnya kolong. Jadi pilar-pilar itu ada yang di Tasik 4. Ya pilarnya 4, tapi kalau kita lihat ke situ kelihatan airnya. Airnya di atas, kelihatan apa namanya bolongannya. Jadi kan depan belakang tuh. Nah, habis itu mama wudhu tuh sama Bi Imas. Wudhu, kelihatan ada kaki di depan tuh. Ada 3 kaki, 3 pasang di depan kan kelihatan kan depan-depanan. Nah, ada kaki nih. Udahlah nggak takut, soalnya kan rame-rame gitu. Oh mungkin mau pada tahajud juga kan. Cuman mama pikir kok kecil ya yang 2 kakinya, 2 pasang, yang satu mah biasa gitu. Siapa? Nggak ada anak kecil kan di sini gitu. Udah cuman gitu doang tuh. Mama bingung karena saking bingungnya, lah ini siapa gitu, kaki siapa, ini siapa sih? Hey gitu mau bilang. Ini siapa? Gak ngejawab gitu. Siapa sih? Bimas, coba tolong dong lihat gitu. Nggak mau nek, takut si Bimas. Ya mama juga takut, cuman kan penasaran, ini siapa sih? Pas mama lewat ke samping itu mama pingsan, lemes gitu, ternyata kakinya doang segini, nggak ada badannya. Astagfirullahaladzim, langsung ngejerit mama, lemes itu mah, udah lemes. Terus Bimas kan teriak-teriak kan, tapi bukan pingsan ya, kedengeran masih. Bimas teriak, abang, si abang bangun, akhirnya dipapah tuh mamahnya, dibawa ke ruang tengah. Mama apa papa? Dipapah tuh, dipapah gitu kan, karena mamanya lemes, diangkat, jadi dipayang lah gitu, masih payang. Ya, gitu. Udah di ruang tengah aja di situ, udah katanya sok istighfar sambil mama diinin gitu tuh. Iniin air lah gitu, doain terus
supaya Hiburan, gitu. supaya hilang ininya apa namanya Pandangan mata. yang tadi tuh ya Allah astagfirullahaladzim mama bilang gitu. Nah lagi kayak gitu tiba-tiba seng ini apaan sih abang tuh yang lihat kepala dong terbang, kepala cewek satu sama anak kecil 2. Aduh ya Allah udah mama tuh langsung lemes deh. Ini gimana abang ngalaleper semuanya kan mama dulu mah emang bisa lihat ya. Iya, turunan soalnya nenek. Si mama ibu Tasik juga begitu. Aduh merinding deh ya Allah. Tapi mukanya emang nggak terlalu kelihatan kan dia cepet dia seret gitu. Astagfirullahaladzim kata si abang naon deui ieu. Udah akhirnya udah tahajud katanya gitu. Akhirnya si abang begini. Dan yang cenah udah diam aja abang pengen coba komunikasi. Tapi mama nggak dengar suara yang itunya kan. Suara si abangnya doang gitu kata si abang. Kunaon cenah kok ngeganggu terus karunya atuh iya budak gitu gitulah kasihan ini kok ngeganggu terus kenapa. Nah jadi kata si abang cerita mereka itu jin yang memasuki jasad orang lain. Jadi siangnya itu habis ada yang tabrakan, semuanya meninggal kepisah badannya. Gitu. Jadi dia itu marah sama orang yang punya rumah karena tidak dimandikan selayaknya dan dikubur di belakang kebun yang kita tidurin rumahnya. Jadi dia tuh kenapa saya tidak dimandikan selayaknya? Darah itu ternyata darah mereka. Intinya tolong digali kembali, dimandikan, dikafanin. Kalaupun saya tidak ada yang keluarga saya yang kesini nggak apa-apa, yang penting selayaknya aja gimana sih diurusin intinya. Udah pas paginya langsung tuh manggil si panitia acara itu. Pokoknya sebelum manggung kita harus beres dulu nih masalah gitu. Udah kata si marah-marah si abang, kenapa kita ditempatin di tempat yang kayak gini kayak gitu. Mau kita mau show di depan mereka. Itu kan habis itu. Nah terus foto si namanya Pak Udin sama Pak Dadang yang itu teh yang panitianya teh. Pak mohon maaf Pak katanya karena kita buru-buru kita juga kaget dia bilang gitu. Jadi emang nggak sempet gitulah. Jadi daripada ya ini kan mengerikan gitu kejadiannya terus tabrak lari katanya gitu. Jadi kita bingung ini nggak ada KTP, nggak ada identitas segala macam gitu ya, kita ngubungin siapa bingung ya kan, bisa ke polisi kata si Pak si abang teh. Kenapa cina ada kita masyarakat kampung gimana sih gitu ya. Udah sok sekarang gimana caranya, akhirnya digali lagi, dimandiin, dikafanin biasa, udah tuh dibersihin lah pokoknya mah. Habis itu baru tuh kita pada manggung gitu. Udah pas pulang si Bi Imas sakit, Bititin sakit, demam semuanya. Padahal mereka kan nggak, si Bititin mah nggak lihat, Bi Imas malah yang lihat. Udah ceritanya begitu. Nanti kita cerita lagi. Ada. Ada aku 2 lagi udah ya. Nanti deh. Dulu ya. Yang direkam ini aja deh. Ini pada takut dua-duanya, jadi kita nantikan episode berikutnya. Oke, sekarang kita dadah dulu. Dadah. Dadah.